Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia penuh makna. Selamat berjumpa kembali. Senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara menyelenggarakan konseling online dalam menghadapi dampak psikologis COVID-19 atau yang biasa kita sebut Corona. Pelayanan konseling online yang dulunya juga disebut dengan e-counseling dan namanya juga ada yang menyebut dengan cyber counseling, banyak sekali istilah-istilah tentang hal ini. Nah, apapun istilahnya, ini hanya sebagian dari istilah yang masing-masing memaknai berbeda istilah ini, tapi tidak masalah. Pelayanan konseling itu, e-counseling itu bisa dalam salah satu bentuknya itu adalah dengan menyelenggarakan konseling online. Nah, dulu konseling itu hanya dilaksanakan face to face, berhadapan. Tapi sekarang konseling tidak hanya bisa dilaksanakan dengan face to face, tapi juga dilaksanakan dengan format jarak jauh. Nah, ACA sendiri, American Counselor Association, mengeluarkan format jarak jauh. Nah, seperti yang kita ketahui, 2010 pun Profesor Praitno mengeluarkan format konseling jarak jauh. Nah, yang jadi persoalan saat ini di dunia, ini kita tengah dihadang oleh pandemi COVID-19, virus yang memang membahayakan, yang cukup membuat dunia berhenti bergerak, dunia menjadi seolah-olah lumpuh gitu kan, tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan terkait dengan adanya COVID-19 ini. Nah, untuk memutuskan mata rantai, maka pemerintah menyanangkan program work from home di Indonesia. Karena kita sadar bahwa kalau untuk melakukan lockdown itu risikonya besar sekali, karena kita sadar bahwa masyarakat kita hidupnya menengah ke bawah dan menengah ke atas. Nah, yang kita khawatirkan kalau diterapkan dengan memang lockdown, tidak boleh ada aktivitas, maka kita akan berdampak domino efeknya itu banyak kalau itu diterapkan. Sehingga saya pikir ini adalah sebuah kebijakan yang luar biasa yang diberikan oleh pemerintah ya, untuk mengurangi itu, yaitu mengurangi aktivitas di luar dengan dibuatnya salah satunya work from home, bekerja secara online di rumah, bekerja belanja di rumah, belajar juga dari rumah, bekerja dari rumah, sehingga muncul di rumah aja. Nah, ya, jadi persoalan sekarang itu adalah guru. Jadi kalau di sekolah, sekarang sekolah bukan diliburkan tapi bekerjanya dari rumah. Nah, guru mata pelajaran bisa memberikan tugas kepada siswa, kemudian pembelajaran dilakukan secara online. Nah, tapi guru BK gimana caranya? Gimana guru BK bisa melakukan pelayanan, untuk memberikan pelayanan kepada siswa itu seperti apa gitu kan? Sementara selama ini pelayanan diberikan di ruang BK, ruang konseling, atau bahkan pelayanan klasikal masuk ke kelas. Nah, kondisi sekarang itu adalah sekolah di rumah aja, jadi belajar dari rumah. Nah, seperti apa peran guru BK? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru BK atau konselor sekolah dengan kondisi sekarang ini? Nah, kondisi sekarang ini itu mengharuskan guru BK itu untuk menguasai media online. Kalau ini tidak dilakukan oleh guru BK, nah, maka kondisi ini itu akan memperburuk citra BK. Kenapa bisa begitu? Karena semua bekerja bisa dengan online, tapi bagaimana guru BK tidak bisa bekerja dengan online? Nah, kemudian otomatis kan guru BK dipandang gagap teknologi, kemudian guru BK atau konselor dipandang terlalu rigid dan tidak mau berkembang. Nah, sekarang dunia sudah berkembang, teknologi semakin maju. Lah, kenapa guru BK tidak menggunakan dan memanfaatkan teknologi ini? Nah, tujuan BK sendiri itu mengembangkan key dan kita mengoptimalkan potensi siswa. Nah, bagaimana kalau diri sendiri tidak menguasai
konseling online. Nah, kan ini jadi persoalan. Kita mengembangkan tapi diri sendiri tidak dikembangkan. Bahkan sampai sekarang kan masih ada guru BK yang tidak punya email tapi lupa password, nggak punya login dan seterusnya, banyak sekali persoalan-persoalan. Tapi kita berbahagia dengan adanya generasi-generasi muda yang membantu para konselor senior saling bahu-membahu dan membantu untuk menguasai teknologi. Nah, kenapa teknologi harus dikuasai? Nah, karena generasi yang akan dihadapi ke depannya itu adalah generasi next generation atau generasi Z atau bahkan nanti digital native, di mana mereka yang hidup setelah atau generasi digital native yang mereka dilahirkan setelah tahun 2001. Nah, ini adalah yang mendominasi sekarang, di mana mereka memang hidupnya digital, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi baby boom itu masalah tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang masalah ketika itu tuh lebih ringan. Misalnya di zaman generasi baby boom, itu generasi yang lahir dari 1946 sampai 1964, di zaman beliau-beliau kecil itu tidak banyak masalah. Tidak ada listrik tidak apa-apa, tidak ada paket data nggak masalah, tidak ada air di rumah nggak masalah. Nah, kalau sekarang banyak sekali urusan-urusan yang justru jadi masalah. Misalnya kalau tidak ada paket data anak sekarang, itu jadi masalah. Mereka bukan minta jajan aja, tapi juga minta paket data. Mereka tidak butuh pemandangan, di pintu ada jendela nggak penting, yang penting colokan. Jadi kalau mereka masuk ke ruangan, yang mereka cari pertama itu adalah colokan. Ada nggak colokan? Gitu. Mereka takut sekali kalau mereka terputus dengan internet. Nah, kalau kita bicara konseling era, ini kita bisa lihat ya, di konseling era ini tahun 60-an, 80-an, 90-an, 2000-an, 2001 ini semakin berkembang. Nah, mulai dari tahun 60-an ini psikoanalisis, tahun 1980 behavioral, tahun 90 kognitif, 2000 konseling lintas budaya, kemudian memasuki abad 21 itu spiritual dan alternatif, di mana konselor di abad 21 itu diharapkan bisa memberikan berbagai alternatif pendekatan yang diberikan kepada klien. Jadi harus memiliki banyak alternatif pendekatan, teknik untuk bisa mengentaskan masalah. Kenapa? Masalahnya itu semakin berkembang seperti itu. Nah, sehingga menjadi konselor online itu menjadi wajib untuk konselor saat ini. Wajib menguasai. Kenapa? Ini adalah tuntutan. Kalau kita keluar dari tuntutan ini, keluar dari sini, ini jadi persoalan. Nah, kalau bicara konseling online, fungsinya itu adalah satu, fungsi pencegahan, kemudian pengembangan dan pengentasan. Nah, konseling online itu bisa menjadi psychological first aid. Artinya adalah pertolongan pertama psikologis. Misalnya ada anak yang dia sedang galau sekali, misalnya kalau di hari biasa ya, tidak terkait kecopit, mereka bermasalah, mereka kan harus menunggu besok. Nah, harus menunggu besok, misalnya bermasalah sore ini, menunggu besok. Nah, itu jadi persoalan, apalagi dengan orang-orang yang berkeinginan untuk bunuh diri. Nah, kalau adanya konseling online, adanya nomor telepon konselor yang bisa dihubungi, dia bisa menelpon, halo ibu, halo bapak, saya mengalami gangguan psikologis, saya terganggu sekali. Nah, dengan seperti itu otomatis kalau diberikan solusi oleh konselor, otomatis jadi tereduksi gangguan psikologisnya itu, sehingga tidak jadi bunuh diri dan seterusnya. Dan sekarang misalnya kecemasan tentang COVID-19 itu menimbulkan banyak kecemasan misalnya. Nah, sekarang kita tidak boleh bertemu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara saya untuk menghilangkan cemas saya? Nah, di sini salah satu fungsi konselor secara online yaitu membantu mengatasi kecemasan itu misalnya. Atau kalaupun tidak mengentaskan secara penuh, minimal mereduksi, menurunkan kecemasan itu. Nah, sekarang aspek psikologis apa yang bisa dibantu oleh guru BK dalam menghadapi masalah kecemasan terkait dengan
pandemi COVID-19. Nah, pertama stres. Stres ini bisa dibantu. Gimana caranya kita tahu bahwa seorang individu itu mengalami stres? Nah, setidaknya ada beberapa indikator, ada beberapa indikasi. Pertama, individu itu susah tenang. Nah, kalau susah tenang, itu artinya bahwa dia mengalami stres. Kemudian cenderung bertindak berlebih-lebihan atau gelisah, ya, mudah resah, senantiasa dalam keadaan tidak tentram. Nah, kemudian mudah tersinggung. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mulai mudah tersinggung, berarti ini sedang mengalami tekanan. Beritahu siswa kalau mereka mudah tersinggung akhir-akhir ini bahwa mereka sedang mengalami stres. Gitu. Kemudian berikutnya anxiety, kecemasan. Nah, apa yang salah satu indikator, apa sih indikasi bahwa individu itu mengalami kecemasan? Bisa dilihat dengan munculnya beberapa perilaku dan beberapa aspek. Misalnya mulut terasa kering nih, bibir kering, kemudian kadang-kadang susah bernapas atau gemetar, kemudian merasa risau, panik gitu, atau debaran jantung yang berlebihan, yang walaupun tidak melakukan aktivitas fisik tapi debarannya itu berlebihan. Nah, itu salah satu beberapa ciri yang orang mengalami kecemasan. Nah, kalau depresi, nah ini lebih dahsyat lagi. Jadi kalau stres dia tidak segera hilang, stres itu kan tekanan. Jadi kalau tekanan tidak hilang, maka dia berubah menjadi kecemasan. Dia akan cemas, dia menjadi bimbang. Berikutnya, depresi. Nah, depresi tidak dapat melalui perasaan positif sama sekali, tidak bersemangat, kemudian putus asa, murung dan sedih berlebih-lebihan, tidak bersemangat, merasa tidak berharga, merasa sudah hidup itu sudah tidak berarti lagi. Nah, ini beberapa indikasi atau beberapa perilaku, beberapa aspek yang itu menggambarkan bahwa individu itu mengalami depresi. Atau obsessive compulsive disorder. Nah, misalnya terkait dengan copit. Sekarang itu karena ada copit, takutnya itu berlebihan akan tertular virus. Jadi terlalu berwaspada, mencuci tangan itu berulang-ulang. Sudah cuci satu kali, masuk ke rumah, pegang benda yang ada di rumah, lalu cuci lagi beberapa kali, itu mencuci gitu. Kemudian misalnya mencuci baju setiap kali kembali dari luar rumah. Misalnya dia keluar sebentar ke ini, misalnya ke garasi mobil atau ke luar rumah, terus cuci. Oke, kalau misalnya ke pasar itu mencuci baju itu oke. Tapi kalau cuma keluarnya sedikit terus harus cuci lagi, ganti baju lagi, nah ini berlebihan. Atau bahkan memakai hand sanitizer sebentar-sebentar pakai hand sanitizer, sebentar-sebentar pakai hand sanitizer. Nah, itu disebut dengan obsessive compulsive disorder, dan itu mulai terjadi di masyarakat kita. Nah, ini adalah aspek-aspek yang juga bisa ditangani oleh konselor. Nah, kalau ini terjadi di siswa Bapak Ibu, mulai dari stres, kemudian anxiety, depresi, atau obsessive compulsive disorder di siswa atau bahkan anggota keluarganya, maka Bapak Ibu bisa membantunya. Nah, salah satu berikutnya yang bisa dibantunya itu adalah dengan meningkatkan resiliensinya. Resiliensi itu adalah kapabilitas individu untuk bisa bangun dalam kondisi terpuruk. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan menyebarkan informasi-informasi yang benar, memberikan informasi-informasi terkait dengan hal itu. Nah, apa saja media yang bisa digunakan, mulai dari web. Nah, kita nggak tahu nih, kalau sekolah punya website, coba minta admin dari website sekolah itu untuk membuat semacam berita. Jika warga sekolah mengalami kecemasan, silakan hubungi konselor. Nah, masukkan di sana. Atau telepon, bisa melalui telepon, medianya bisa melalui email atau chat, atau menggunakan jejaring sosial, kemudian juga menggunakan video conference dan seterusnya. Nah, ini media yang bisa digunakan, misalnya dengan Zoom, Google Meet, WhatsApp, Skype, Instagram, kemudian dengan Webex dan lain sebagainya, media-media yang bisa digunakan untuk terhubung. Nah, bagaimana
menjelang terhubung itu medianya sudah disiapkan, webnya sudah ada misalnya, atau WA-nya sudah ready pastinya ya. Nah, Bapak Ibu perlu memberitahu siswa dengan membuat selebaran atau brosur atau informasi di WhatsApp, bikin di WA itu informasi bahwa jika mengalami kecemasan, gejala-gejala seperti ini silakan hubungi ibu guru siapa, nama ibu, masukin nama Bapak Ibu. Nah, kalau bikin brosur juga bisa gunakan QR code. Bagaimana cara mengakses alamat web atau mengakses nomor handphone dengan secara cepat, itu menggunakan QR code. Nah, ini contoh beberapa selebaran yang bisa diberikan, bagaimana cara memutuskan mata rantai COVID-19, kemudian ada 5 langkah menghentikan kecemasan COVID-19. Nah, ini berita-berita ini bisa disebar. Tidak selalu harus Bapak Ibu yang harus menyiapkan informasi ini, bisa menggunakan yang lain yang memang itu valid, yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, itu bisa disebar. Jangan pula nanti guru BK yang malah menyebarkan informasi yang sifatnya hoax. Kemudian, nanti misalnya jika kecemasan berlanjut, tadi kita buat sebarkan informasi untuk mengurangi kecemasan. Nah, jika kecemasannya berlebihan dan tidak bisa ditangani sendiri, maka silakan hubungi konselor di nomor ini. Nah, nanti bisa dimasukkan QR code. QR code-nya fungsinya apa? Jadi siswa tidak perlu mengetik nomornya atau tidak perlu mengetik alamat websitenya, tapi cukup dengan scan menggunakan handphone, dia otomatis akan direct ke halamannya gitu. Nah, itu saja dari saya. Nah, sekarang saya ingin teruskan bagaimana sih caranya membuat QR code itu. Misalnya Bapak Ibu sudah bikin brosur. Nah, sekarang buka browser. Nah, nanti tadi linknya sudah ada ya. Nah, di QR code itu ada pre tag, ada URL atau kontak, kemudian phone, SMS, dan seterusnya. Ini ada format. Nah, misalnya URL. Misalnya kita buat SMA Negeri 1 Sumatera Barat misalnya. Nah, ini web ini di copy, terus nanti dimasukkan ke URL di sini, pasti di gini. Nah, otomatis ini adalah QR code untuk berkunjung ke SMA Negeri 1 Sumatera Barat. Jadi kalau ini disimpan, view save image, misalnya kita simpan di desktop SMA 1 misalnya. Nah, nanti ketika membuat brosur, ini bisa dimasukkan insert image, nanti masukkan SMA 1. Nah, otomatis ketika ini di scan oleh handphone, maka akan mendirect ke halaman SMA 1 itu. Atau misalnya nomor handphone, misalnya Bapak Ibu ingin nomor handphone, buka browser, misalnya nomor handphone 08 13 66 32 6494. Nah, Bapak Ibu bisa bisa di save nomor HP. Otomatis nanti ketika ini dimasukkan ke tag, maka dia di scan dengan menggunakan handphone, maka dia otomatis akan menggiring anak-anak untuk bisa menelpon Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia penuh makna.